Dan ini yang paling bisa kita buktikan. Mau dibela 1000 kali, mau dibela 1.000.000 kali, mau dibuatkan 1.000.000 video bantahan, fakta sejarah tetap berdiri tegak. Ketika banyak ulama Nusantara yang memilih jalan perlawanan terhadap Belanda atau penjajah, justru Uman bin Yahya ini memperoleh posisi resmi dari pemerintahan penjajah itu sendiri, teman-teman. Dan fakta inilah yang sampai hari ini tidak pernah bisa dihapus oleh sejarah. Jadi mau dibantah berapapun, sejarah itu akan berkata sebaliknya. Kiai-kiai yang ada di Jakarta ya, itu melihat Habib Usman lah yang pantas menggantikan Mufti setelah si Abdul Ghani meninggal. Jadi Mufti itu bukan pemberian Belanda, memang pengakuan dari orang-orang Betawi karena dianggap sosok pengganti dari si Abdul Ghani Bima. Sekarang lagi rame nih tuduhan-tuduhan yang dilancarkan terhadap Habib Usman ini, bahwasanya Habib Usman ini dekat sama pemerintahan kolonial Belanda sebagai antek Belanda, dekat dengan Senduk Horgonya. Ada yang membantah bahwa Habib Usman bin Yahya ini bukan antek Belanda. Bahkan di tayangan Islamic Brotherhood TV menyebut bahwa Usman bin Yahya ini bukan orang Belanda, bukan antek Belanda, bukan alat kolonial. Nah, kalau kita bicara fakta, siapa yang mengangkat Usman bin Yahya ke posisi resmi? Pemerintah Hindia Belanda kok. Siapa yang memberikan pengakuan dan kewenangan kepada Usman bin Yahya? Ya, pemerintah Belanda. Dan siapa yang menjadikan Usman bin Yahya sebagai rujukan resmi urusan Islam di Batavia? Ya, memang pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi pertanyaan sederhananya adalah, mengapa penjajah begitu percaya kepada Usman bin Yahya? Sementara ulama-ulama yang benar-benar melawan justru diburu, kemudian dipenjara, kemudian diasingkan, bahkan dibunuh. Nah, sejarah nggak bisa dicuci dengan retorika. Dokumen kolonial justru jelas menunjukkan bahwa Usman bin Yahya bukan tokoh yang berdiri di luar sistem kolonial. Usman bin Yahya berada di dalam sistem itu, lahir dalam sistem itu, diangkat oleh pemerintahan kolonial, diberi posisi oleh pemerintahan kolonial, dipakai pengaruhnya oleh pemerintahan kolonial. Artinya apa? Usman bin Yahya sebagai sistem, bagian dari sistem yang ada di kolonial. Kalau kita hari ini ada yang berkata bahwa hubungan Usman bin Yahya dengan Belanda hanyalah fitnah, maka saya balik pertanyaannya. Lalu mengapa arsip kolonial justru menunjukkan sebaliknya? Ya, sahabat cari di mana berada, kalau memang Usman bin Yahya bukan tokoh yang berpihak kepada Belanda, bukan antek Belanda, sesuai yang disampaikan bantahan di IBH TV, lalu mengapa Belanda itu mengangkatnya? Kemudian Belanda yang mempromosikannya, Belanda yang menjadikan rujukan resmi urusan Islam di Batavia. Nah, ini kan pertanyaan sederhana. Karena ini ada yang berusaha ingin mencuci sejarah, ingin memanipulasi sejarah. Ada yang berusaha membuat kita lupa bahwa ketika banyak ulama mengangkat senjata melawan penjajah, justru ada tokoh yang justru memberikan legitimasi kepada pemerintahan kolonial Belanda. Jadi persoalannya bukan suka atau nggak suka kepada Usman bin Yahya. Persoalannya ini adalah fakta sejarah. Dan fakta sejarah itu nggak bisa dipulihkan hanya dengan satu video bantahan seperti yang disampaikan di IBH TV. Bukan gitu loh. Data sejarah menunjukkan bahwa Usman bin Yahya ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemerintahan kolonial Belanda. Menerima posisi resmi lagi dalam struktur kolonial. Mendukung sejumlah kebijakan kolonial. Dan mengeluarkan fatwa yang menguntungkan stabilitas pemerintahan Hindia Belanda. Karena itu banyak sejarawan dan aktivis pergerakan kemudian menilainya sebagai kolaborator kolonial. Nah, yang pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada IBH TV gitu ya. Kalau Usman bin Yahya bukan tokoh yang berpihak kepada pemerintahan Hindia Belanda ataupun kolonial, mengapa justru pemerintahan kolonial yang mengangkatnya, menggajinya, mempromosikannya,
dan menjadikannya rujukan resmi urusan Islam di Batavia. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh IBH TV kalau mau membantah. Nah, sejarah itu berkata demikian gitu loh. Nah, kemudian fakta historis Utsman bin Yahya ini memang mempunyai posisi resmi dari pemerintahan kolonial Belanda. Utsman bin Yahya menjabat sebagai mufti Batavia, penasehat urusan Islam, tokoh yang sering diminta pandangan oleh pemerintahan Belanda. Ini bukan tuduhan teman-teman, ini fakta sejarah yang tidak bisa mereka klaim begitu saja, tidak bisa mereka rubah begitu saja, karena ini sudah ada di dalam fakta-fakta sejarah yang ada selama ini gitu loh. Nah, fatwa yang diberikan ya itu untuk melawan perlawanan. Dalam berbagai kajian sejarah ditemukan bahwa Utsman bin Yahya ini mengeluarkan pandangan yang membedakan wilayah Islam yang masih memungkinkan ibadah, wilayah yang wajib diperangi. Nah, menurut pandangannya saat itu, Hindia Belanda itu tidak otomatis menjadi wilayah perang yang mewajibkan pemberontakan. Konsekuensinya apa? Banyak gerakan anti kolonial yang menggunakan jihad bersenjata tidak memperoleh legitimasi dari Utsman bin Yahya. Ini yang harus dikritik teman-teman. Jangan hanya membela Utsman bin Yahya karena ingin menaikkan popularitasnya Habaib ataupun popularitasnya Ba'alawi. Ini kontras loh dengan perlawanan pahlawan-pahlawan kita sebelumnya. Kalau kita bandingkan seperti Tuanku Iman Bonjol, kemudian Pangeran Diponegoro, kemudian Tengku Umar, kemudian Cut Nyak misalkan, mereka itu berhadapan langsung dengan Belanda. Sedangkan Utsman bin Yahya justru berada di dalam struktur yang diakui dan didukung oleh Belanda. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dihapus. Jadi jangan sampai ada upaya-upaya Habaib atau Ba'alawi ini, terutama Pak Rizik Syihab, ingin menjadikan Utsman bin Yahya diusulkan menjadi pahlawan. Dari mana? Sejarahnya menyatakan apa? Utsman bin Yahya itu pahlawan. Karena tidak memerangi koloninya, tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Justru menjadi bagian dari Belanda itu sendiri gitu loh. Nah, sekarang kita lihat argumen dari pernyataan yang ditayangkan oleh Islamic Brotherhood TV. Di dalam pembelaannya itu bahwa menyebut kalau diangkat Belanda itu bukan berarti antek Belanda. Itu kan pembelaannya. Nah, ya memang benar gitu loh. Tidak semua orang yang diangkat pemerintahan Belanda itu otomatis antek. Tapi pertanyaannya yang muncul setelah itu gitu loh. Apakah dia mendukung kebijakan kolonial? Apakah dia membantu legitimasi kolonial? Apakah fatwanya menguntungkan kolonial? Apakah pemerintahan kolonial memperoleh manfaat dari keberadaannya? Dan jawaban itu dari sumber prima sejarah mengatakan iya. Maka jelas titik publik itu muncul dengan alasan yang jelas pula. Kalau misalkan Ba'alawi membantah bahwa Habib Utsman bin Yahya itu bukan antek Belanda, ya justru fakta itu menyatakan sebaliknya teman-teman. Ini yang memang harus diluruskan. Jangan sampai sejarah hanya ingin diklaim, sejarah hanya ingin dihapus untuk kepentingan klan mereka. Jadi kalau Habib Utsman bin Yahya yang lahir antara 1822 sampai 1913, yang memang disebut ulama Betawi yang terkenal, yang menjabat sebagai mufti mufti Batavia gitu ya pada masa dia Belanda, yang dimana narasi hari ini adalah pembelaan mereka Habib Utsman bin Yahya itu bukan antek Belanda, tapi fakta membuktikan bahwa Utsman bin Yahya itu memang menjalin kerjasama dengan Belanda dan mengeluarkan fatwa yang pro dengan penjajah. Ya, sebaliknya pendukung Utsman bin Yahya yaitu Ba'alawi menolak tuduhan itu. Ini mau gimana? Menuduh itu adalah fitnah. Sedangkan sumber-sumber primer dan literatur akademik itu mengatakan sebaliknya. Pengangkatan resmi oleh kolonial Belanda, ya, kemudian fatwa dan doa untuk penguasa, ya. Utsman bin Yahya itu ya mengeluarkan
fatwa yang menguntungkan kepentingan Belanda. Tanggal 2 September 1898, Utsman bin Yahya itu memimpin doa memohon berkah bagi Ratu Belanda Wilhelmina dan kemakmuran kerajaan Belanda. Kemudian meminta pemerintahan Hindia Belanda agar doa tersebut disiarkan ke seluruh Jawa dan Madura. Dalam fatwa tertulis 24 September 1898, Utsman bin Yahya menjelaskan bahwa mendoakan penguasa non-muslim itu diperbolehkan sepanjang penguasa itu menjamin umat Islam bebas beribadah, serta menyatakan bahwa berdoa untuk kerajaan Belanda itu dapat dianggap dukungan spiritual agar pemerintahan menjaga kehidupan dan agama umat Islam di Hindia Belanda. Sikap ini adalah sikap kolonial, ya. Jadi Utsman bin Yahya ini menolak pemikiran pembaruan Islam modern, tapi justru menerima kolonialisasi, ya, non-Muslim atas wilayah Muslim, misalkan Belanda itu sendiri. Dan ini yang memang fakta-fakta yang tidak bisa mereka bantah. Ini fakta yang sudah berada di dalam sejarah yang ada, yang sudah berjalan ratusan tahun yang lalu. Nah, beberapa sumber rujukan akademik, misalkan yang pertama biografi akademik oleh Nico Kaptein. Dalam bukunya Said Utsman bin Yahya 1822-1914, The Light of Archipelago. Nah, karya daripada Kaptein membahas secara rinci dan jelas bahwa hubungan Utsman bin Yahya ini dengan pemerintahan kolonial termasuk pengakuan dan peran resminya dalam urusan Hindia Belanda terkait tentang Islam. Kemudian misalkan di Leiden Digital Collection, ya. Jadi di perpustakaan Leiden itu juga tersedia manuskrip cetakan karya Utsman bin Yahya serta jumlah beberapa dokumen kolonial yang berkaitan dengan Utsman bin Yahya. Dan ini fakta historis yang disepakati, yang relatif itu bisa diterima di dalam literatur sejarah manapun. Yang pertama, Utsman bin Yahya memiliki hubungan resmi dengan pemerintahan Hindia Belanda. Titik, itu sudah pasti. Dan itu sudah berada di dalam literatur sejarah apapun, dimanapun yang membahas tentang Utsman bin Yahya. Kemudian yang kedua, Utsman bin Yahya memperoleh pengakuan dan kedudukan yang resmi dalam urusan keagamaan Islam di Batavia. Yang ketiga, pemerintahan kolonial menggunakan pandangan dan otoritas keagamaannya dalam sebuah kebijakan terhadap masyarakat Muslim waktu itu. Dan yang keempat, hubungan dengan pemerintahan kolonial dibahas secara luas oleh para sejarawan seperti Nico Kaptein. Jadi kalau misalkan fitnah bahwa Utsman bin Yahya itu antek Belanda, itu salah besar. Itu ingin membalikkan fakta, memutarbalikkan sejarah. Nah, ini yang harus dijawab oleh IBH TV. Mengapa pemerintahan kolonial justru memberikan posisi dan kepercayaan sebesar itu kepada Utsman bin Yahya? Ini yang harus mereka jawab, dan ini yang memang harus mereka klarifikasi. Intinya teman-teman, apa yang saya sampaikan ini adalah untuk membantah bahwa kita menuduh, ya, bahwa Utsman bin Yahya itu antek Belanda. Justru sejarah membuktikan sebaliknya. Utsman bin Yahya itu berada di posisi pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saya hanya ingin mengajak Anda untuk melihat arsip, untuk melihat dokumen dan literatur sejarah. Karena ketika sebuah dokumen mulai berbicara, teman-teman, seringkali narasi yang selama ini dibangun runtuh itu dengan sendirinya. Dan sekarang apa yang dibela oleh IBH TV itu jelas hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, bukan berdasarkan fakta sejarah yang ada. Demikian dari saya. Terima kasih.